Oke, penasaran kan tentang berita terupdate tentang rangka ESAP, tentang Astra Honda Motor? Gimana sih endingnya? Nah, simak terus sampai tamat Gan. Karena ini ya ceritanya seru-seru menjengkelkan. Ini dia Gan. Oke, terkait rangka ESAP, saya di sini melihat suatu kejanggalan. Ada beberapa faktor kejanggalan yang akan saya bahas di sini. Mungkin para YouTuber lain udah males mengungkap tentang rangka ESAP, tapi saya akan terus update tentang rangka ESAP. Nggak apa-apa, walaupun saya sendiri akan saya terus update ya kan ya. Nah, terkait rangka ESAP, ini sebetulnya Honda itu punya dua strategi ya. Strateginya itu strategi menurut saya ya strategi yang kurang baik ya. Kenapa kurang baik? Karena seolah-olah Astra Honda Motor ini ya, jadi membiarkan biarkan aja lah seiring waktu berlalu, mungkin orang-orang akan lupa. Nah, itu ya. Seiring waktu berlalu, biarkan orang akan lupa. Lama-lama juga orang-orang akan lupa tentang rangka ESAP. Jadi intinya tidak mau melakukan recall. Yang kedua, berlindung dari KNKT dan Kementerian Perhubungan. Loh, kok bisa mengatakan seperti itu? Nah, ini sini wajib disimak ya. Di sini nggak apa-apa. Kita tidak menyudutkan KNKT, tidak menyudutkan juga Kementerian Perhubungan, tidak menyudutkan juga tentang Astra Honda Motor, tapi di sini kita mengungkapkan kebenaran ya. Nah, jadi begini, karena kemarin kan setelah investigasi dari KNKT dan Kementerian Perhubungan yang kita entah tahu bagaimana modelnya, itu investigasinya. Menurut saya itu investigasi yang difasilitasi oleh Honda. Ya buat apa ya kalau investigasi macam seperti itu. Jadi tidak real, tidak netral. Kalau mau investigasi menurut saya KNKT dan Kementerian Perhubungan datang langsung ke bengkel-bengkel las, minimal misalnya bengkel-bengkel las yang pernah menangani kasus rangka ESAP. Mereka itu banyak ya bengkel-bengkel las kedatangan tentang rangka ESAP yang kropos, yang patah, perbaikin rangka, karat, dan lain sebagainya. Atau datang ke tukang cat yang biasa mengecat rangka ESAP. Jadi jangan difasilitasi Honda. Mungkin setelah investigasi mandiri datang ke setiap bengkel yang biasa nangani rangka ESAP yang las, ya banyak tuh di YouTube orang lain banyak bengkel las yang mengungkapkan tentang ya kacau dan bobroknya rangka ESAP. Investigasi ke sana Pak Bapak-bapak di KNKT dan Kementerian Perhubungan, jangan difasilitasi oleh Honda gitu ya, sama aja bohong. Nah, nggak apa-apa datang ke pabrik Honda, tapi itu setelah terakhir, setelah melakukan investigasi ke bengkel-bengkel rangka yang biasa ngelas rangka, terus ke bengkel-bengkel cat, terus ke konsumen yang benar-benar konsumen ya, yang kemarin KNKT dan Kementerian Perhubungan katanya setelah melihat kasus pada rangka ESAP yang dilihat dari motor konsumen, ini konsumen yang mana Pak? Saya juga bingung gitu. Sementara kan yang beredar selama ini tuh karatnya parah-parah banget. Dan satu pernyataan yang saya membingungkan, karena kan KNKT udah bilang kalau kasus rangka ESAP itu bagian dalam itu tidak terlapisi cat atau coating atau anti karat atau apa, pokoknya bagian dalam tidak terlapisi ya. Nah, itu yang paling utama ya. Sehingga menyebabkan kelembaban, terus terjadinya kegagalan atau sesuatu yang sampai menyumbat saluran pembuangan sehingga ada lembab dan menimbulkan karat. Nah, bapak-bapak di KNKT dan Permenhub atau orang-orang ibu-ibu bapak-bapak di KNKT dan Permenhub itu kan udah dijelaskan kalau rangka itu tidak terlapisi bagian dalamnya. Nah, kenapa KNKT dan Kementerian Perhubungan tidak istilahnya nyuruh Honda untuk melakukan recall? Udah jelas itu salah kan? Kalah sama motor Supra saya. Motor Supra saya kemarin mau saya cat rangka, ternyata bagian dalamnya itu, di dalamnya itu dilapisi cat. Jadi catnya itu bukan cuma cat luar doang, tapi cat dalam. Bener loh, pada Supra saya ini udah terlapisi cat bagian rangka bagian dalam ya. Kemarin saya mau lakukan cat ulang, ini motor udah 20 tahun lebih ya, tapi kuat. Jadi bagian dalam rangkanya itu memang dicat. Itu Honda zaman dulu. Tapi Honda zaman sekarang ya seperti tahu sendiri. Nah, yang kedua seperti yang dijelaskan barusan. Jadi si Honda ini seolah-olah mendapat perlindungan gitu, mendapatkan backing lah dari KNKT dan Permenhub. Jadi seolah-olah KNKT juga tidak apa-apa kok, tidak menyuruh kita recall kok.
Kementerian Perhubungan juga tidak menyuruh kita recall kok. Nah, yang dirugikan siapa? Konsumen. Bahkan nih saking saya nggak habis pikir. Ada Ahas atau dealer Honda ya, sampai pede nulis ya di Ahasnya, nulis itu sampai begini. Kami Honda terbebas dari tuduhan cacat produksi. Pede banget. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya, sebelum lebih lanjut saya bahas. Jadi jualan itu harus amanah. Saya Muslim ya, jadi saya bicara dalam agama saya. Dalam berjualan itu harus amanah. Produk yang dijual harus bagus. Jadi jangan membohongi konsumen deh. Jangan membohongi, jangan membodohi konsumen. Itu amanah dalam jual beli. Karena kalau jual beli tidak ada amanah seperti itu ya, dunia akhirat kasarnya seperti itu ya. Saya seorang Muslim, saya paham jual beli yang baik itu bagaimana. Kalau seandainya barangnya rusak, ya wajib diganti. Apapun itu. Maupun jualan tahu, jualan tempe, jualan motor, jualan dan sebagainya, itu seperti itu ya. Bahkan seperti yang kita ketahui ada yang kasarnya yang melindungi kita konsumen ya, seperti dituturkan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH ya. Benar kata beliau. Jadi kalau kita itu investigasi itu jangan sampai kayak KNKT, Kementerian Perhubungan itu jangan sampai malah memihak ke Astra Honda Motor, dan ternyata ya saya bukan suujon, bukan menuduh KNKT dan Kementerian Perhubungan. Yang saya jadi pertanyaan cuma satu, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki berkepentingan itu ya. Udah tahu kan, lapisan dalamnya tidak terlapisi cat atau coating atau lapisan anti karat. Terus ada terjadi kesalahan apalah gitu sehingga rawan tersumbat. Terus yang disalahin konsumen gitu ya. Itu pertanyaannya itu udah tahu tidak terlapisi karat, udah tahu salurannya tidak maksimal lah dalam hal ini ya, sehingga rawan tersumbat. Kenapa sih KNKT tidak nyuruh aja, atau tidak mewajibkan Astra Honda Motor untuk melakukan recall? Itu pertanyaan dari saya. Pertanyaan mungkin dari teman-teman di sini. Saya tidak menyuarakan sesuatu atau apalah, menyuarakan hak-hak konsumen Honda dilindungi oleh perlindungan konsumen kan. Jadi saya tidak asal ngomong, saya tidak fitnah, tidak ngomong, tidak apalah, ini banyak kejadian. Kalau tidak percaya tanya deh bengkel, misalnya bengkelas yang kemarin viral kayak teknik yang biasa sering nangani rangka esap. Saya tidak asal ngomong, saya juga informasi ini disadur dari beberapa sumber. Salah satunya dari Otomotif TV yang udah melakukan investigasi ya. Terus kayak teknik, terus bengkel cat, apalah itu yang Autowork itu ya. Banyak sekali kan. Ya, saya juga kalau dibilang lelah sih, ya bisa dibilang lelah untuk menyuarakan ini. Karena sampai detik ini Astra Honda Motor seolah-olah biarin aja lah, ntar juga mereka lupa. Ya harusnya recall seperti yang dijelaskan Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, harus melakukan gugatan mandiri. Cuman saya memang bukan pemakai rangka esap. Ayolah, mungkin ada konsumen yang melakukan mau gugatan mandiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, karena kalau melibatkan pemerintah katanya malah jangan sampai memihak. Dan sejauh ini menurut saya bukannya kita suujon atau menuduh, seolah-olah KNKT dan Permenhub seolah-olah ya sedikit memihak AHM, ya walaupun sedikit atau banyak kasarnya seperti itu kan. Bagaimana mungkin udah tahu tidak terlapisi karat, udah tahu itu nggak ada coating, udah tahu ada cacat pada lubang pembuangan, tapi masih dibebaskan dari untuk mewajibkan recall? Harusnya recall dong. Terus yang kemarin jadi pertanyaannya itu pas investigasi itu Bapak KNKT dan Permenhub itu kemana gitu? Konsumen Honda yang mana? Konsumen Honda yang masih bagus, yang jarang dipakai motornya. Terus kemarin sempat nyalahin juga itu tuh letak geografis Indonesia. Kok lucu gitu. Menyalahkan letak geografis Indonesia gitu. Apakah sebelum jualan motor itu nggak di-riset gitu ya? Kalau KNKT dan Permenhub menyatakan seperti itu, ya kenapa nggak harus mewajibkan Honda recall? Udah tahu kan apa geografis Indonesia itu yang sangat gampang karat kasarnya seperti itu. Udah tahu Honda membuatnya begitu, kenapa nggak mewajibkan recall gitu? Berarti Honda dalam hal ini lalai gitu. Jadi tidak ini ya, tidak investigasi dulu, tidak istilahnya uji pasar dulu gitu. Jangan sampai ini yang dilakukan uji pasar ini konsumen, kelinci percobaan gitu. Bagaimana sih? Udah tahu
letak geografis Indonesia ya, yang kasarnya seperti ini, cuaca tropis, iklim tropis yang begini ya. Berarti kan pihak Honda tidak melakukan uji produknya sebelum dijual gitu. Berarti harus mewajibkan recall dong kalau begitu. Buat si malakama nih, saya bisa membalik-balikan omongan-omongan Anda gitu. Omongan-omongan rilis resmi KNKT dan Permenhub. Yang pertama, menjelaskan bahwa tidak terlapisi dalamnya. Nah itu udah jelas. Udah harus mewajibkan Honda untuk melakukan recall karena udah cacat kan, tidak terlapisi. Terus lubangnya ya udah harusnya udah jadi catatan untuk menskakmat Astra Honda Motor. Ini KNKT harus mewajibkan Astra Honda Motor dan Permenhub gitu ya. Saya nggak habis pikir, ditambah kan katanya letak geografis Indonesia yang disalahkan. Berarti salah Honda dong. Yamaha dan Suzuki nggak masalah tuh. Tentang letak geografis aman-aman aja. Slow aja. Nggak terjadi apa-apa. Bahkan malu dong sama Yamaha yang garansi rangka 5 tahun ya. Lucu ya. Honda garansi rangka 1 tahun. Nah, yang paling lucu lagi, mungkin untuk meredam mungkin kegelisahan konsumen Honda, yang paling lucu dari Astra Honda Motor adalah ada apa-apa kadai, ada apa-apa terkait dengan produk kami, silakan hubungi Ahas. Menghubungi Ahas itu untuk apa? Untuk diceramahin, kita yang malah disalahin konsumen. Atau kita yang malah disuruh ngecat atau ganti rangka atau perbaikan, ujung-ujungnya kita yang disalahin, ujung-ujungnya kita keluar duit. Jadi bukan solusi. Solusi yang terbaik menurut saya mau nggak mau harus recall. Itu ya, walaupun pesimis gitu, recall mau nggak Anda melakukan recall, pesimis. Tapi nggak apa-apa, sebetulnya saya udah lelah menyuarakan juga. Lelah enggak juga sih, nggak lelah juga gitu. Kasarnya begitu. Dibilang lelah, dibilang enggak ya, harus menyuarakan lah. Berita terupdate ini sampai detik ini nggak ada sih kabar klarifikasi dari Honda resmi. Klarifikasinya cuma silikat doang, itu aja sampai sekarang. Seolah-olah melupakan gitu, pede aja jualan gitu. Ya intinya begini dah, jualan itu harus amanah bro. Jangan sampai lo punya uang, lo punya kuasa, tanggung jawab lah ya. Kasihan para pengguna rangka ESAP ya. Yang banyak patah itu banyak, memang sih. Tidak selamanya rangka ESAP itu harus patah. Tapi kan minimal ada karat, minimal keropos. Ya sekarang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Mungkin cuma karat doang, nanti mungkin nggak kebayang 20 tahun. Nih, Honda Supra saya, 20 tahun. Dan yang itu, 95 berarti hampir 21-22 tahun ya. Ini ya, udah hampir 25 tahun. Hampir 30 tahun motor saya yang Grand. Nggak ada tuh. Keropos, karat, terlapis di bagian dalamnya. Ini juga terlapis di bagian dalamnya. Honda yang sekarang, kok bisa gitu menjual motor rangkanya keropos, garansi cuma 1 tahun, terus ya ke Ahas, nyuruh ke Ahas doang, solusinya nggak ada, nyalahin malah konsumen, nyalahin perawatan. Ya kali merawat rangka, duh, ribet dah. Pokoknya jangan sampai Honda seolah-olah merasa dilindungi oleh KNKT, atau seolah-olah menyuruh silahkan datang ke Ahas, teknisi kami yang profesional akan melayani Anda. Jangan sampai seperti itu, melayani apa gitu, nggak ada solusi, cuma datang disuruh merawat rangka, disuruh ini itu, nggak ada solusinya. Ya solusi terbaik ya recall gitu ya. Saya pribadi juga sedikit pesimis Honda mau melakukan recall gitu ya. Mungkin teman-teman juga, soalnya nggak ada niat baik gitu ya. Meskipun ya kita memperjuangkan hak ya, di sini kita tidak menyudutkan Honda, tidak menyudutkan KNKT, tidak menyudutkan Kementerian Perhubungan atau lembaga-lembaga terkait. Kita di sini menyuarakan hak dan kepentingan para pengguna motor Honda yang berangka ESAP ya. Oke, mungkin itu aja tentang keluh kesah. Di sini kita keluh kesah. Nggak ada kata-kata kasar dari saya, nggak ada kata-kata yang menyudutkan dari saya. Kita bicara fakta ya. Silahkan Bapak-Bapak KNKT dan Kementerian Perhubungan kalau tidak percaya datang ke bengkel cat atau ke bengkel rangka yang biasa nanganin rangka ESAP. Menurut saya itu investigasi terbaik. Jangan sampai, ya maaf ya, investigasi seolah bukan bukan bilang difasilitasi Honda, tapi seolah difasilitasi Honda, yang tentu akhirnya itu tidak netral. Yang dirugikan itu adalah ya konsumen. Karena bagaimanapun juga KNKT itu kan wakil rakyat. Harus mewakili rakyat dong ya, kasihan lah ya. Ini demi kebaikan kita. Kalau bisa lah, investigasi ulanglah KNKT sama Kementerian Perhubungan. Investigasinya netral, jadi
ke bengkel-bengkel yang benar biasa tangani rangka ESAP ya. Setelah itu barulah terakhir ke pabrik Honda, lihat mungkin produksinya, mungkin lihat tentang cara pembuatannya seperti apa. Jadi bisa disimpulkan ya. Kalau ini jelas-jelas Honda harus melakukan recall, udah jelas-jelas KNKT dan Kementerian Perhubungan udah harus nyuruh Honda recall sih sebetulnya ya. Tapi ya kita tunggu update terbaru, mungkin apakah ada berita yang terupdate. Yang saya pribadi juga sedikit lelah untuk menyuarakan kebenaran ini, tapi nggak apa-apa lah. Mari kita perjuangkan. Intinya demi kebaikan para pengguna Honda juga, demi kebaikan nama Honda juga, terus KNKT dan Kementerian Perhubungan dimohon kebijakannya untuk ya mendesak Honda lah untuk melakukan recall. Kasihan. Ini jangan sampai ya seperti ini terus berlarut-larut. Yang memakai rangka Honda ini banyak, yang angka ESAP ini ya mungkin sekarang baru segini, mungkin nanti makin banyak lagi, dan konsumen juga udah lelah. Daripada ke AHAS yang saya lihat-lihat itu konsumen lebih baik perbaiki sendiri, seperti ke bengkel las, dilas sendiri, ngecat sendiri. Karena kalau mengandalkan Honda ke AHAS, mungkin mereka udah kurang percaya, ya. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan ada solusi terbaik. Itu aja. Mungkin kalau ada update terbaru akan saya update beritanya. Oke, sukses buat Astra Honda Motor, sukses buat KNKT dan Kementerian Perhubungan, sukses bagi kita semua, terutama para pengguna rangka ESAP. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.